Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Bahmaudah rahimana wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kayak sudah dimulai ya. Iya, aslinya sudah dimulai. Ya, jadi kita melanjutkan pengajian tentang Umdatul Ahkam. Kita sampai pada hadis ke-118. Jadi hadis-hadis Umdatul Ahkam itu tidak banyak. Dia hanya berjumlah kisaran 430 hadis. Tetapi kitab ini dinasihatkan oleh banyak ulama untuk dikaji karena lengkap dari sisi permasalahan fikih. Diawali dengan kitabut taharah, kemudian masalah salat, kemudian nanti ada sedikit masalah jual beli, sampai masalah jinayat juga ada. Jadi 430 itu karena memang dipilih dari hadis-hadis yang sahih, sehingga memang tidak banyak dan tidak detail. Pembahasannya hanya mewakili dari pembahasan fikih. Tetapi untuk mengetahui secara detail memang ada fasenya. Orang pengen kenalan dengan fikih melalui hadis-hadis, maka ini setidaknya menjadi muqaddimah. Dan ini banyak diwasiatkan oleh para ulama. Pertama belajar kenalan dengan hadis arba'in yang cuma 42 hadis. Setelah itu dengan Umdatul Ahkam, setelah itu baru Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin atau buku-buku yang berkaitan dengan ahkam agak melebar sedikit, tapi tidak banyak itu. Karena Bulughul Maram itu hanya sekitar 1400 hadis. Nah, kalau ada yang lebih pengin kenalan banyak lagi, bisa ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan seterusnya. Tapi ikhwas sekalian, mudah-mudahan dengan intinya kita belajar hadis agar kita semakin cinta kepada sunnah. Gitu. Jadi ahlus sunnah itu orang yang paling ngerti terhadap sunnah. Ahlul hadis adalah orang yang paling ngerti tentang hadis. Ahlul Quran adalah orang yang paling ngerti terhadap Al-Quran. Dulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan tentang Ahlul Quran dan Ahlul Hadis, itu adalah orang-orang yang mau menghafal, yang mau belajar, yang mau paham, dan berikutnya yang paling penting mau mengikuti. Itu Ahlul Quran dan Ahlul Hadis. Beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, walasna na'ni bi ahlil hadis al-muqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Kami tidak maksudkan Ahlul Hadis itu yang sekedar meriwayatkan, nulis, dengar, itu enggak cukup. Walakin na'ni bi ahli al-hadis man kana ahaqqa bi hifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi zahiran wa batinan. Yang kita maksudkan ahlul hadis adalah orang yang mau menghafal, yang ingin paham, yang ngerti dan mengikuti zahiran wa batinan. Wa kadzalika ahlul Quran. Demikian pula ahlul Quran. Yang dikatakan ahlul Quran itu adalah orang yang ngerti isinya, ngikuti dan mengamalkan. Itu yang paling inti. Nah, beliau menyebutkan dalam perkataan itu, wa adna khisali haula, minimalnya orang kayak begitu itu sifatnya mahabbatul Qur'ani wal hadis, cinta kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kita enggak kebayang kalau ada orang menyatakan kami ahlul Quran, kami ahlul hadis, kami ahlus sunnah, tapi tidak suka dengan Al-Quran, tidak cinta, dan tidak cinta dengan sunnah Nabi SAW, itu susah ya. Jadi ada kontradiksi. Orang mengatakan ahlus sunnah tapi tidak suka dengan sunnah. Ini kan latar belakangnya, jadi gimana mau ditarik-tariknya itu. Seperti ahlul Quran tapi tidak suka Al-Quran, ngaji jarang, mempraktekkan isinya jarang. Bahkan sebagian orang mengatakan Quran itu kalau dipelajari langsung ada racunnya. Nah, ini Anda pernah dengar waktu saya masih belajar itu, saya dengar dai di Indonesia ada yang bilang begitu. Jadi Quran itu ada racunnya. Maksudnya kalau mempelajari Al-Quran harus melalui fikih, harus melalui
syekh, guru dan seterusnya. Tapi jangan langsung belajar Al-Quran, nanti kena racun itu. Ini kan bahaya sekali perkataan kufur kayak begini. Ini disebabkan oleh fanatik madhab. Dan ini bukan yang pertama di Indonesia. Kalau di dunia Arab sampai ada yang menulis kitab dalam madhab, dia mengatakan seandainya para sahabat ataupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan ini, maka salah. Sampai bilang begitu, berani dia. Karena fanatiknya banget dengan madhab itu. Ini disebut oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab mengenal madhab-madhab yang 4. Nah, beliau sampaikan orang yang sangat fanatik dengan madhabnya sampai begitu, berani dia bilang orang harus belajar dari madhabnya sekalipun bertentangan dengan Al-Quran maupun perkataan sahabat, sampai berani begitu. Jadi bagaimana orang kalau sudah seperti itu mau cinta hadis? Tidak bisa ya. Dan lebih parah lagi, terkadang seseorang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, hadis itu jadi dia benci. Dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi ada seorang ulama namanya Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan. Beliau wafat tahun 256. Ahli hadis beliau. Ahli hadis, wafatnya di tahun yang sama dengan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Di dunia itu tidak ada orang yang suka melakukan kebid'ahan kecuali dia mesti benci kepada ahli hadis, mesti benci. Fa idza ibtada'a rajulun bid'atan nuzi'at halawatul hadits min qalbihi. Kalau ada seseorang melakukan bid'ah dan dia suka satu saja, maka Allah akan cabut kenikmatan belajar hadis dari hatinya. Jadi kira-kira gimana orang jadi ahlus sunnah kalau dia enggak suka hadis? Sunnah dia diambil dari mana gitu? Kan diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis. Betul, perkataan ulama harus kita pegangi. Tetapi para ulama mengatakan kalamul ulama yustadallu lahum wa la yustadallu bihi. Jadi perkataan ulama itu harus dijadikan dalil biar kuat, bukan dijadikan dalil beda dari dalil yang ada begitu. Oleh karenanya memang ini taufik dari Allah. Tetapi seorang ingin mencontoh para ulama dulu belajarnya bagaimana. Dan rata-rata ahlul hadis adalah orang yang faqih. Yang belajar hadis dia mendapatkan fikih dari hadis itu. Dan rata-rata mereka disiplin banget dalam ilmunya, menghargai hadisnya besar luar biasa. Ya. Imam Malik rahimahullah, beliau ini yang ditanya tentang fikih oleh orang yang dari luar negeri banyak sekali datang ke beliau. Beliau bilang nggak ngerti kalau nggak ngerti. Kalau beliau nggak ngerti beliau bilang. Tetapi ketika menyampaikan hadis, beliau sampai wudhu dulu, kemudian pakai pakaian yang bagus, pakai parfum, kemudian duduk, rambutnya disisir, jenggotnya disisir. Kemudian beliau duduk di atas kasurnya, lalu menyampaikan hadis dengan tenang. Ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa harus seperti ini kah? Beliau mengatakan, uhibbu an u'azzima hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau meninggal tahun 179 di abad kedua. Yang dekat dengan itu Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani meninggal tahun 211. Beliau kalau sedang berjalan ditanya tentang hadis enggak mau. Karena kalau jawab sambil jalan kayak enggak sopan. Ini berbicara tentang hadis. Artinya dulu para ulama ahli hadis dan para ahli fikih hormatnya kepada hadis itu seperti itu gitu. Sampai enggak mau meremehkan, merendahkan. Nah, bagaimana dengan amalnya otomatis gitu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, ma marra alayya hadithun illa amiltu bihi walau marrah. Tidak ada satu hadis pun yang aku pelajari kecuali aku akan amalkan meskipun cuma satu kali. Nah, di antara yang beliau sebutkan, aku pernah menyampaikan hadis tentang bekam. Dan Nabi SAW berbekam lalu memberi 1 dirham kepada tukang bekamnya. Nah, beliau kemudian panggil tukang bekam, bekam saya, kemudian kasih 1 dirham. Artinya sampai dalam urusan seperti itu para ulama disiplin. Apalagi sholatnya bagaimana. Para ulama ahli hadis ini dikenal ibadahnya luar biasa. Al-A'mash rahimahullah, seorang ulama ahli hadis. Beliau 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Sa'id bin Musayyib tabi'in, menantunya Abu Hurairah, 40 tahun tidak pernah melihat punggung orang lain ketika sholat. Karena beliau jadi saf awal terus.
Tidak ada orang azan kecuali dia sudah di masjid. Artinya korelasi antara belajar hadis dengan ibadah itu cocok gitu, cocok. Nah sekarang kalau ada orang mengangkat bendera hadis, dikatakan pakar ilmu hadis, tapi sholat nggak pernah jamaah, itu gimana kira-kira itu? Nah, artinya dia dikatakan pakar itu dari sisi mananya? Kalau hanya sekedar dosen banyak ceritanya, itu banyak. Apalagi kalau ijazah aja bisa dibeli katanya, wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi maksudnya kalau ilmu hadis ini gampang ya untuk dijadikan wawasan. Tapi yang mahal adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa nyambung antara iman dengan takwa, ilmu dan amal. Mudah-mudahan kita bisa cinta kepada yang kita pelajari ya. Baik, ikhwas sekalian, kita membahas tentang babun jami'. Jadi penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau meninggal tahun 600 Hijriah. Beliau ini orang Baitul Maqdis. Dulu pernah kita ceritakan ketika awal belajar kitab ini, beliau ini merupakan sepupu dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni dalam mazhab Hambali. Ketika mereka belajar bareng karena sama-sama orang Maqdisah dari Baitul Maqdis. Ketika belajar bareng, ada halaqah bareng, tetapi setelah itu ada kecenderungan masing-masing. Abdul Ghani Al-Maqdisi lebih suka belajar hadis, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lebih suka belajar fikih. Tetapi demikian pun kalau ada majelis fikih kemudian Abdul Ghani lagi kosong, beliau ikut hadir. Ketika ada majelis hadis Ibnu Qudamah kosong, beliau ingin ikut hadir bersama Abdul Ghani. Semangatnya kayak begitu. Dan belajarnya para ulama dulu, mereka mencatat, mencocokkan bukunya, kemudian mereka baca berulang gitu. Kalau belajarnya orang zaman sekarang itu tinggal dengar aja, enak itu. Ya, pengajian itu kalaupun sering tapi tidak ada ujiannya paling enak. Nah, mahasiswa itu kenapa nawar? Karena dia ngerti di akhir semester ada ujiannya. Jadi dia tanya itu, nanti ujiannya dari mana sampai mana? Ada kortingan enggak? Gitu. Tapi kalau orang pengajian di masjid umum gini, tambah Ustaz. Coba pertanyaan itu ada setiap pengajian. Saya khawatir enggak ada yang hadir gitu. Ya. Jadi dulu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau punya kebiasaan itu. Beliau ketika pengajian, beliau akan tanya, coba kamu tadi imam baca apa? Gitu. Kalau nggak hafal gimana? Kamu jauh-jauh belajar nggak hafal Al-Quran gitu, sampai di istilahnya dikritik gitu. Nah makanya sampai ini ustadz-ustadz kami yang senior yang dulu lulusan Madinah, Syekh Utsaimin belum wafat, mereka cerita itu, kesan-kesan itu sampai mereka sembunyi di balik tembok atau di tiang-tiang begitu. Kemudian di belakang Syekh. Jadi beliau kadang-kadang tanyanya, saya pengen bertanya untuk yang belakang saya gitu. Nah, ini kira-kira kalau jamaah bah muda ada pertanyaannya, itu gimana pengajiannya ya? Baik ikhwas sekalian, babun jami' ini berhubungan dengan pembahasan yang tidak satu materi ya. Jadi beliau mengumpulkan berbagai pembahasan. Jadi yang sebelumnya beliau sempat membahas tentang melihat kiblat, kemudian hukum menjamak dua salat dan mengqashar, kemudian macam-macam yang dibahas dalam masalah salat dan sebelumnya taharah. Sekarang beliau sampai pada pembahasan babun jami'. Ada beberapa hadis tapi pembahasannya beda-beda. Satu hadis punya pembahasan sendiri. Kalau ada waktunya cukup insyaallah kita bahas 3 hadis. Hadis pertama tentang masalah berbicara di dalam salat. Ya. Hadis yang kedua dari babun jami' an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fis salati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fis salat hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Zaid bin Arqam sahabat Nabi SAW, beliau ini ketika akhirnya menjadi sahabat yang tua, karena sahabat-sahabat yang lain banyak yang wafat, beliau sempat ditanya karena banyak riwayatnya, haditsna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong antum sampaikan hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kaburna wa nasina wa ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Beliau mengatakan kita sudah tua, kami sudah banyak lupa, kita khawatir hadis Nabi SAW itu berat sekali, kalau kita sampaikan salah kita dosa nanti. Nah ini diantara riwayat yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan kami dulu berbicara di dalam salat.
Salah seorang dari kami ngajak bicara orang di sebelahnya dengan kebutuhannya. Sampai turun firman Allah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Peliharalah salat dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan kondisi kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Sejak saat itu kita diperintahkan untuk diam dan kita tidak bisa berbicara di dalam salat, dilarang. Ya, ini Zaid bin Arqam cerita, dulu kebiasaan para sahabat ngobrol dengan kawannya di dalam salat. Tapi setelah itu dilarang. Berarti di sini ada nasikh wal mansukh. Ini contoh ini. Contoh adanya penghapusan syariat diganti dengan syariat yang lain. Kalau dulu boleh bicara, sekarang sudah tidak boleh. Dan ini awal Islam. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan, ini Hafidz Ibn Hajar menukil ya, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau cerita bahwa beliau ketika Nabi SAW sholat, disalamin jawab. Disalamin itu jawab ketika sholat. Kemudian beliau hijrah ke Habasyah. Ini si Abdullah bin Mas'ud dan rombongan, beliau berangkat ke Habasyah, ke daerah Najasyi. Setelah itu ketika pulang, beliau salam lagi ke Nabi SAW, sudah enggak dijawab. Kayaknya ada yang berubah ini, begitu. Lalu beliau tanya kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna fis salati la syughla. Sungguhnya salat itu cukup menyibukkan. Jadi enggak pantas seorang berbicara, gitu. Untuk orang yang tidak tahu, wajar. Apalagi ketika baru masuk Islam atau memang tidak tahu bahwa salat tidak boleh berbicara. Dan ini kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama, seorang yang sholat tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara. Urusan lain ketika lupa. Ketika lupa misalkan orang sholat, refleks, ya, bersin, alhamdulillah, sebelahnya bilang yarhamukallah. Ini mungkin ya, ini mungkin karena refleks biasa kayak gitu. Yang nggak mungkin itu, nah sebelahnya bilang, hei nggak boleh ngomong. Ah ini baru nggak boleh ini, nggak boleh ngomong. Tapi maksudnya refleks itu, seorang terkadang mengucapkan seperti itu dan dibahas oleh para fuqaha, ini namanya berbicara sahwan. Sahwan itu artinya lengah ya. Dia lupa, dia ngomong tanpa ada unsur kesengajaan. Nah, seperti ini hukumnya berbeda. Tapi kalau ada orang sengaja ngomong, langsung batal salatnya. Batal salatnya. Nah, ini dulu para ulama ya, para sahabat, mereka sempat berbicara dan ada yang tidak tahu. Namanya Muawiyah ibnul Hakam. Muawiyah bin al-Hakam salat. Setelah itu wallahu a'lam, ana lupa riwayatnya, beliau berbicaranya itu kalau tidak salah jawab salam atau jawab orang yang bersin. Orang lihat dia. Lah dilihatin malah ngomong, "Ngapain kalian lihat anak? Ini salat ngomong." Gitu. Nah, akhirnya Nabi SAW perintahkan dia untuk diam. Setelah salat, beliau mengatakan, "Ya Muawiyah, inna hadhihi shalah la yanbaghi fiha li kalamin nas, innama hiya at-tasbih wa at-takbir wa dzikru lillahi azza wa jalla." Jadi salat itu enggak boleh orang ngomong-ngomong. Salat itu hanya tasbih, takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Muawiyah ini nerima, dinasihatin. Tapi maksudnya ada orang yang enggak ngerti seperti itu. Wajar ketika orang tidak tahu, akhirnya dia berbicara dalam salat. Tapi itu dulu dibolehkan. Setelah itu baru tidak dibolehkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dulu juga sebenarnya para sahabat bukan ngobrol dalam sholat kemudian gimana enggak gitu. Tetapi di sini disebutkan yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Seseorang berbicara dengan keperluan. Keperluan itu apa? Keperluan itu kalau memang dia ingat kemudian ngingetin atau jawab salam, sebenarnya begitu. Bukan mutlaqul kalam. Kata Hafidz Ibnu Hajar, bukan mutlaqul kalam. Jadi enggak sekedar orang ngomong di zaman sahabat juga. Mereka meskipun sholat, mereka akan berbicara terbatas. Tapi maksudnya demikian. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak boleh seorang berbicara di dalam sholat. Baik, disebutkan dalam hadis ini, permulaan orang tidak boleh ngomong ketika firman Allah muncul. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Salat wusta itu kan salat yang di tengah. Wusta dalam bahasa Arab artinya tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan kunut. Kunut artinya macam-macam.
Qunut itu artinya dalam bahasa Arab artinya khudu'. Ya, artinya tunduk, patuh. Atau adzillah atau tadallul, merendah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada arti lain, artinya adalah doa. Contoh yang tadi kita sebutkan ini, jadi Allah Azza wa Jal memerintahkan di dalam Al-Qur'an, menceritakan dalam surat Al-Baqarah, wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka mengatakan Allah bikin anak atau ngangkat anak. Maksudnya siapa? Malaikat bukan Isa ya, ini beda lagi. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah ini pengen bikin anak, yaitu Isa di antaranya, kemudian malaikat juga anak perempuan. Mereka bilang begitu. Subhanah, Maha suci Allah dari perkataan mereka. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan Allah yang memiliki semua yang di langit dan di bumi, dan semua kunut. Maksudnya kunut itu bagaimana? Masa langit kunut? Maksudnya langit itu taat. Langit itu taat kepada Allah, dunia, bumi juga semuanya taat kepada Allah. Ini makna kunut. Kemudian kunut juga diartikan sebagai ibadah secara umum. Di akhir surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam itu termasuk orang-orang yang qanitin, maksudnya ahli ibadah. Syariat kunut kan baru-baru saja di zaman Nabi SAW. Nah, kok Maryam kunutan itu dalilnya apa? Ini enggak salah berarti ngambil itu. Baik. Jadi kunut artinya adalah ibadah. Kunut diartikan doa. Seperti dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku' thumma tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama 1 bulan kemudian menghentikan. Ini kunut artinya doa kunut itu. Nah, kunut diartikan berdiri di dalam salat, berdiri dalam salat. Nabi SAW ditanya dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah, ayyus salati khair? Ya Rasul, salat apa yang paling bagus? Kata Nabi SAW, tulul kunut, yang panjang kunutnya, maksudnya panjang berdirinya. Panjang berdirinya, bukan kunutnya yang panjang. Kalau orang baca cuman qul huwallahu ahad, kunutnya setengah jam, ini kebalik namanya. Kebalik. Para ulama mengatakan bahwa asli doa kunut itu cuman Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu diriwayatkan oleh Baihaqi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lainnya tentang doa kunut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Aku diajari Nabi SAW beberapa kalimat yang aku baca dalam kunut witir. Itu doanya. Tapi para ulama mengatakan kunut ditambah dengan doa yang lain boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan kepanjangan sehingga memberatkan makmum. Nah, sekarang berarti tulul kunut dalam hadis tadi dalam Sahih Muslim maksudnya bukan kunut yang panjang, tetapi maksudnya berdirinya yang panjang. Maka dalam lafaz Sahih Muslim yang lain atau dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan tulul qiyam, panjangnya berdiri. Hadis ini menafsirkan hadis yang itu. Jadi tulul qunut artinya tulul qiyam, ya. Jadi panjang berdirinya. Jadi artinya qunut itu macam-macam maknanya. Dan dalam riwayat ini waqumu lillahi qanitin, ada sebagian ulama menafsirkan qunut artinya diam. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah mengatakan bahwa di dalam hadis ini menunjukkan secara bahasa qunut itu juga artinya diam. Kalau Ibnu Katsir beliau mengatakan tafsiran ayat ini karena ada korelasinya dengan hadis tadi, fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Setelah turun ayat ini kami diperintahkan untuk diam. Lah kata Ibnu Daqiq al-Aid berarti sahabat yang meriwayatkan itu lebih tahu arti hadis, ya kan? Setelah turun firman Allah malah disuruh untuk diam. Loh, mana perintah diamnya di situ? Kembali ke makna kunut. Kunut itu artinya diam. Ibnu Katsir mengatakan
ayat itu artinya khadi'ina mutadzallilin. Berdirilah kepada Allah dalam salat dalam keadaan rendah, menghinakan diri. Nah, kata Ibnu Katsir, orang kalau salat sambil merendahkan diri, perhatian banget, dia pasti akan diam, enggak ngomong-ngomong terus gitu. Itu maksudnya. Jadi intinya memang di sini perintah untuk diam. Seperti itu. Baik. Jadi apakah ada yang memaknai ini kunut beneran? Ada. Ada yang memaknai hadis ini kunut beneran. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah dengan kunut. Nah, maka sebagian ulama mengatakan salatul wusta adalah salat subuh. Salat wusta ini para ulama beda pendapat. Ini salat apa? Ada yang bilang salat zuhur karena dia di tengah-tengah antara salat pagi dan salat malam. Ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat subuh. Kenapa salat subuh? Karena ada kunutnya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah dengan kunut. Nah, diambil kesimpulan ini itu salat subuh, salat wusta itu. Tapi itu tidak sahih. Yang paling sahih adalah salat asar. Karena ada hadisnya. Di dalam kitab Umdatul Ahkam juga akan disebutkan nanti pas salat khauf. Pas pembahasan salat khauf, Nabi SAW sampai mengatakan, kami terhalang untuk salat wusta, salat asar. Di situ lafadznya begitu. Gara-gara menghadapi orang-orang kafir, akhirnya salatnya terhalang. Nah, salat yang dihalangi diantaranya salat wusta, yaitu salat asar. Baik. Ini diantara pelajarannya. Kemudian di antara pelajaran di situ disebutkan fanuhina 'anil kalam. Kami dilarang untuk berbicara dalam salat. Berbicara jelas, tapi yang hampir sama dengan berbicara. Contohnya dehem. Nah, kalau dehem itu tanda apa? Ya mungkin orangnya batuk atau bisa jadi isyarat ke imam jangan panjang-panjang. Ya, jadi tanahnuh ini disebutkan dalam pembahasan para fuqaha. Apa hukumnya tanahnuh? Kemudian ada lagi selain tanahnuh namanya an-nafakh, nyebul, niup. Apa hukumnya niup? Nah, para ulama bilang tergantung kondisi niupnya dan bagaimana dehemnya. Ada pembahasan lain, tertawa. Tertawa bukan tersenyum. Kalau tersenyum tidak ada suaranya. Kalau tertawa itu sampai ada suaranya. Nah, para ulama beda pendapat di sini. Ada yang mengatakan kalau sampai mengeluarkan suara, apalagi 2 huruf, dalam mazhab Syafi'i itu 2 huruf. Otomatis kalau keluar 2 huruf itu akan ada artinya. Ya, jadi huruf yang ada artinya dari 2 kata. Contohnya nam, ya, tidurlah, kum, berdiri. Nah, ini contoh-contohnya. 2 huruf itu sudah mengeluarkan arti di dalam bahasa Arab. Berarti kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang bersuara begitu kok sampai melibatkan 2 huruf, maka batal sholatnya, karena dia seperti orang berbicara. Tapi kalau tidak sampai 2 huruf, maka tidak sampai batal. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain dikatakan dibedakan apakah mengeluarkan suara ketika nyebul, niup, atau tidak ada suaranya. Ya berarti nyebulnya hati-hati. Ini gak ada suaranya, ya kan? Tapi kalau sampai ada suaranya baru batal. Ada yang membedakannya dengan sengaja atau tidak. Ini buku fuqaha dikatakan demikian. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak. Wallahu alam, ketika sebenarnya pembahasan nyebul atau niup ini tidak mesti membatalkan sholat. Karena terkadang seorang membutuhkan nyebul itu. Bahkan ada dalam riwayat Muslim, orang ketika terganggu sholatnya karena diganggu oleh setan yang profesinya di dalam sholat. Ini bukan setan yang sholat, tetapi dia ganggu orang sholat. Karena sebagian orang bilang, alhamdulillah kalau setannya ikut sholat. Nah, gimana gitu? Enggak, dia itu ganggu. Husnudzan sama setan, sama orang Islam sama-sama suudzan. Ini gimana ceritanya? Ini sudah waktu adzan. Hah, belum? Ini tadi barusan ngapain? Hah? Oh, jam tangan. Masya Allah, pintar banget jam tangan. Baik, dikatakan bahwa syaitan itu
idza nudiya bis salati adbara asyaitanu wa lahu durat. Kalau dikumandangkan azan, setan itu akan lari terbirit-birit sampai mengeluarkan kentut. Fa idza qudiyan nida'u aqbal. Kalau azannya selesai, datang lagi dia. Wa idza thuwiba bis shalah, kalau iqamah dikumandangkan adbar, dia pergi. Wa idza qudiyat tathwibu aqbal. Kalau sudah selesai iqamahnya, datang lagi dia. Ini ganggu sekarang dia. Dia ganggu, kemudian ya'ti ahadakum fayaqul udhkur kadza lima lam yakun yadhkur. Dia akan bilang, ingat kamu kayak gini, ingat gini. Tadi ini gak ingat di sholat. Coba kunci antum salah, taruh di mana? Sholat ingat. Ya. Alhamdulillah ujian sambil sholat gak boleh kan? Ya. Tapi maksudnya kalau ada orang yang dalam kondisi diganggu setan seperti itu, dia boleh meludah. Dalam Sahih Muslim dikatakan ada seorang sahabat, ana lupa namanya, tadi sudah saya ingat-ingat. Ini ada pelajaran juga khusus dalam Sahih Muslim itu. Ada seorang sahabat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baina salati wa baina qiraati." Setan itu mengganggu bacaan salat saya. Maka Nabi SAW menyatakan, "Dzaka khinzab, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu setan khusus itu. Ya, itu spesialisasinya atau jabatannya itu ganggu orang ketika sholat. Ya, jobnya di dalam sholat, ganggu. Nah, fa idza ahsasta au fa idza ahassa dzalika ahadukum falyata'awwadz billah wal yadfur an yasarihi thalatha. Kalau salah seorang di antara kalian ngerasa ini ada gangguan begitu, maka hendaklah dia ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, kemudian hendaklah dia meludah 3 kali ke kiri. Hendaklah dia meludah 3 kali ke kiri. Nah, ini namanya tafel. Tafel itu artinya mengeluarkan tapi sedikit. Nah, begitu. Itu sedikit yang keluar. Kalau tidak ada yang keluar, namanya nafath. Jadi Nabi SAW ketika berdoa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ruqyah itu, beliau kemudian nafatha ala kaffayhi. Ini gak ada yang keluar ini. Ini gak ada yang keluar. Ini kemudian diusapkan ke seluruh badan. Namanya nafath. Ini nggak ada yang keluar. Kalau ada yang keluar namanya tafel. Kalau yang keluar banyak namanya basok. Nah, ini keluar. Kalau yang keluar warnanya kuning, hijau, itu namanya tanakham, mengeluarkan nukhamah, mengeluarkan yang warna itu. Ini ada hukumnya semua di dalam sholat. Nggak boleh di masjid dan seterusnya. Tapi yang jelas tafel mengeluarkan itu dibolehkan dalam sholat. Sehingga pembahasan para fuqaha, para ahli fikih, ini enggak boleh karena sama dengan ngomong. Itu enggak benar. Enggak benar. Kecuali kalau ada orang iseng sholat dari awal begitu. Nah, orang kayak gini nih ya jangan-jangan enggak sehat gitu. Tapi kalau ada orang sehat enggak bakal seperti itu dia. Atau skalor ya, skalor. Tahu kan skalor? Skalor itu orang yang dia suka gerak-gerak sendiri gitu tuh. Artinya dia gini-gini gitu. Yang apa namanya? Dia gerak sendiri, sudah kebiasaan itu tuh, malas untuk ninggalin gitu. Nah, ini biasanya ada orang skalor gini.